Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi masih dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 11 di hari Selasa tanggal 1 September 2020. Seperti biasanya, pelajaran kali ini kita awali dengan doa atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti bermanfaat bagi anak-anak khususnya kelas 11 multimedia TPSM. Baik, minggu kemarin kita sudah mengikuti ulangan sisipan atau ulangan tengah semester atau middle test dari chapter 1 atau bab 1. Tapi sebelumnya kita sudah masuk ke chapter 2 di KBM ke-5. Kebetulan ini kelanjutannya chapter 2 di KBM ke-6 ini. Kita akan membahas materi yang sudah dijelaskan di dalam video yang di dalam pertemuan ke-5 kemarin sebelum ulangan itu adalah opinion and thoughts. Apa itu? Maksudnya pendapat dan pemikiran. Nah, di situ kita akan mempelajari bagaimana meminta pendapat dan bagaimana menjawab serta menolaknya atau menyanggahnya. Baik, sebelum kita mulai pembahasan ini, jangan lupa anak-anak absen dulu seperti biasanya. Kalian buka di topik KBM bahasa Inggris, di situ ada absen, kalian isi Google Form, ya, Google Form tentang absen. Kalau mungkin nggak ketemu, kalian scroll ke bawah atau ke atas, ya, ke atas atau ke bawah itu, ya. Kalian cari di topik itu, nanti di bawah ada, di bawah sendiri absen Google Form KBM bahasa Inggris. Karena itu penting untuk melihat kehadiran kalian yang nanti akan mempengaruhi nilai kalian di akhir semester nanti. Baik, sebagai pegangan, tolong kalian siapkan dibuka buku virtual kalian bahasa Inggris seperti yang saya tampilkan ini. Ya, kalian langsung buka chapter 2. Chapter 2 ada di halaman ini, halaman 18. Nah, di sini sudah tertulis judulnya Opinions and Thoughts, yaitu pendapat dan pemikiran. Termasuk di dalamnya berisi tentang bagaimana menerima dan menyanggah pendapat dari teman kita atau lawan bicara kita. Ya, itu oke. Itu kalau sudah dibuka, siapkan aja dibuka di halaman 18. Kita langsung ke PowerPoint. Kalau KBM ke-5 kemarin sudah saya share, sudah saya tampilkan video penjelasan tentang opinion and thoughts, ya, lewat video ruang belajar. Sekarang ini saya jelaskan lewat PPT atau PowerPoint atau menggunakan bahasa saya sendiri, menggunakan cara penjelasan dari saya sendiri, ya. Oke, saya sudah siapkan PPT, ya, di sini. Opinion, di sini sudah ada. Ini mungkin sudah kalian lihat. As far as I'm concerned. Ini maksudnya contoh cara menyampaikan pendapat, ya, atau pemikiran. Yang artinya apa? As far as ini sejauh, I'm concerned, saya perhatikan. Nah, itu. Jadi cara memberikan pendapat itu harus diawali kata-kata seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia itu misalkan kalau menurut saya, nah itu, kalau menurut saya itu as far as I'm concerned itu. Next, kita mulai.
what's on in this chapter? Apa sih yang ada di dalam bab 2 ini? Ya kan? Antara lain ada 3. Ya, ada 3 poin utama. Asking and giving opinion. Ini meminta dan memberikan pendapat. Ya kan? Kalau ada orang meminta pendapat, berarti kita harus bisa memberikan pendapat. Misalkan, bro, bagaimana menurutmu kondisi pandemi ini? Nah, kita bagaimana menjawabnya? Nah, pasti kita akan mengawali kalimat tersebut dengan cara, ya menurut saya. Nah, itu dalam bahasa Indonesia. Nah, oke. Kalau ada yang meminta pendapat dan memberikan pendapat, berarti di situ kita harus tahu bagaimana cara agreeing, menyetujui atau memahami, atau istilahnya itu apa ya? Akur. Dalam arti akur itu kalau bahasa gaulnya itu setuju. Nah, setuju ya. Setuju. Dan sebaliknya mungkin kalian atau Anda tidak setuju dengan pendapat itu, namanya disagreeing with an opinion. Jadi di sini tertulis agreeing and disagreeing with an opinion. Jadi setuju dan tidak setuju dengan pendapat tersebut. Nah, itu. Jadi dalam bab ini akan bahas masalah itu. Yang terakhir adalah cultural awareness. Apa itu? Ya tetap kita, karena kita orang timur, kita harus memperhatikan bagaimana sih unggah-ungguhnya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana etikanya berbicara. Itu. Berbicara masalah apa? Ya masalah ini, asking and giving opinion, termasuk agreeing and disagreeing opinion. Oke? Next. Do you know? Nah, tahukah kamu, ya kan? When we want to express opinion, we use. Ketika kita akan menyampaikan pendapat, kita harus, ya saya besarkan di sini. Ketika kita akan menyampaikan pendapat, ya di sini kita menggunakan antara lain ada 4 poin. Certain verb, ya kan? Apa maksudnya? Kata kerja baku atau kata kerja tertentu, kata kerja tertentu, kata kerja baku. Di sini sudah tertulis certain verb, ya, such as, ya, seperti atau misalkan feel, think, believe, understand, etc. Contohnya, maksudnya apa di sini? Ketika kita menyampaikan pendapat, kita harus, ya, bahkan harus, kalau dalam bahasa Inggris, kita harus menggunakan kata-kata yang saya tebal ini di awal kalimat. Misalkan ini, I think you should support this policy. Nah, ini artinya saya pikir kamu seharusnya mendukung kebijakan ini. Di sini yang kedua, I believe. Maksudnya apa di sini? Sama artinya. Artinya sama dengan yang di atas, I think. Saya pikir, saya rasa. Nah, di sini artinya saya yakin, nah, bahwa that Indonesia still has a chance. Saya yakin bahwa Indonesia masih memiliki peluang. Nah, itu ya. Oke, itu yang poin yang pertama, ya. Yang kedua, inking verb, link ini. Seharusnya link ini. Ya, linking verb such as appear, seem, look, and get. Oke. Ini juga hampir sama dengan di atas ini fungsinya. Contohnya, he seemed the right person for the job. Ya. Dia seperti atau tampak
orang yang mampu dalam pekerjaannya. Yang kedua, she appear, ini sama artinya, ya, dia muncul atau dia tampil lebih muda dari usia sebenarnya. Appear, ya. Jadi ini sama, fungsinya untuk memberikan opinion atau memberikan pendapat. Oke. Kemudian opinion adjective, such as the best, nice, clean, excellent, etc. Contohnya, he's an excellent student. He's excellent student. The decision to take that role is the best. The decision to take that role is the best. Artinya dia seorang siswa yang luar biasa. Ya. Yang kedua, artinya yang pertama, dia adalah siswa yang luar biasa atau istimewa. Yang kedua, keputusan tersebut, ya kan, diambil bahwa aturan sudah yang paling baik. Itu contoh. Kemudian yang terakhir, phrase. Such as in my opinion. Nah, ini frasenya, embel-embel kalimat pemanis. Artinya apa? In my opinion, maksudnya dalam pemikiran saya atau sesuai pendapat saya. Ini according to me, sesuai dengan pendapat saya, berdasarkan pendapat saya, etc. Contohnya, in my opinion, he seemed the right person for the job. Dalam pendapat saya, dalam pemikiran saya, dia tampak atau seperti orang yang mampu, right itu maksudnya tepat untuk pekerjaan tersebut. Contoh yang kedua menggunakan according to me, sesuai dengan pendapat saya, dia adalah siswa yang luar biasa. 4 poin di atas adalah contoh-contoh atau kalimat-kalimat untuk memberikan pendapat. Ya, next, ways to say it. Oke. Ya. Cara mengucapkannya, cara melakukannya. Ada 2 kolom di sini, antara lain yang ini, ya. Kolom yang pertama adalah asking someone's opinion, meminta pendapat seseorang. Jadi kita minta pendapat pada orang lain. Yang kolom kedua, expressing opinion, ya kan, menyampaikan pendapat. Nah, ini bawahnya contoh-contohnya. Oke, contoh-contohnya antara lain, what do you think of titik-titik. Titik-titik maksudnya terserah kamu mau minta pendapat tentang apa. Misalkan, what do you think of pandemic. Ya. Bagaimana menurut kamu tentang pandemi ini? Oke. Jawabannya ini ada beberapa ini, ya kan? Di sini juga contohnya ada 3 contoh. Cara yang lain bisa kalian buat kalimat sendiri. How do you feel about titik-titik? Ya, titik-titik. How do you feel about pandemic? Artinya sama. Bagaimana menurut kamu tentang pandemi ini? Sama. Kalau diartikan sebenarnya adalah bagaimana kamu rasakan tentang pandemi ini. Tapi kesimpulannya artinya sama, meminta pendapat. Ya. Yang terakhir,
bagaimana cara meminta pendapat pada orang lain. What is your opinion about? Sama artinya. Apa pendapatmu tentang pandemi? Misalnya pandemi yang ditanyakan. Sama, what is sama itu. Your opinion about itu. Titik-titik, tinggal kalian menanyakan apa. Menjawabnya. Oke, menjawabnya, well, if you ask me, they are terrible. Oke. Baik. Kasih embel-embel baik. Biar apa? Ada kesempatan berpikir. Well, kalau bahasa kita itu itu tak. Well, if you ask me, they are terrible. Ya kan? Jika kamu, ini yang paling penting, jika kamu bertanya pada saya, baru di sini ini pendapatnya, ya pendapatnya. Maksudnya apa? Intinya kalimatnya pendapatnya ada di sini, ya. Jadi pendapatnya ada di sini. Jadi itu. Bentar. Loh Pak, berarti well, if you ask me itu bukan jawabannya, itu belum. Ya. Belum jawaban, itu cuma pemanis, ya kan? Pemanis. Maksudnya apa? Untuk melengkapi pendapat, ya kan? Jadi well, if you ask me, kan di sini misalnya saya tanya, what do you think of pandemic? Nah, saya tulis di sini ya. Pandemic, misalnya saya lengkapi kalimatnya. Oke, terus di sini yang lawan bicara saya menjawab, well, if you ask me, they are terrible. Dijawab ini aja yang tidak masalah sebenarnya, cuman kurang bagus. Karena kita harus diplomatis, komunikatif, ya. Jadi artinya di sini, well, baik. Jika Anda bertanya pada saya, maksudnya bertanya tentang ini pandemik. They are terrible. They pandemiknya. Pandemik itu menakutkan, mengerikan. Nah, itu, ya. Oke. Next, contoh jawaban yang selanjutnya. Contoh cara menjawab as far as. Oke, as far as I'm concerned. Nah, ini juga pemanis. Ya kan? Jadi belum pendapatnya. Ya. Misalkan di sini tanya tentang how do you feel about misalkan kita nanyakan tentang paras, her, bagaimana pendapatmu, bagaimana kamu merasakan tentang dia, maksudnya dia itu perempuan, ya. As far as I'm concerned, jadi ini belum menjawab. Sebagaimana yang saya perhatikan, nah itu yang saya perhatikan, kan? They are pretty good. Di sini berarti harus digantian kalau jawabannya them. Nah. Sebagaimana yang saya perhatikan, mereka itu cantik. Nah, oke. Contoh ini lagi. Most of the program are not interesting. Nah, ini langsung ini. Ya, jadi langsung. Ini. Jadi enggak pakai kata pemanis, langsung pendapatnya. Nah, langsung enggak pakai pendapatnya. Most of the program are not interesting. Ya. Banyak program-programnya yang tidak menarik. Nah, itu. Enggak apa-apa, langsung ke pendapat tidak masalah kalian. Selama itu langsung poinnya nyambung dengan yang ditanyakan. Jangan misalnya seperti ini. What is your opinion about me? Terus jawab, oh dia. Apa yang pendapat kamu tentang saya? Terus kamu jawab,
dia begitu cantik loh, yang saya tanya tentang saya kok kamu jawab dia, salah itu berarti nggak nyambung. Oke, begitu juga dengan contoh-contoh yang di bawah ini, sama ini memberikan pendapat secara langsung tanpa memberikan kalimat-kalimat pemanis seperti ini dan ini ya. Oke, itu ya. Ways to say it, maksudnya bagaimana sih cara mengucapkannya. Oke. Next, ways to say it, sama ya kan, maksudnya apa, bagaimana cara menggunakannya. Setelah kita menanyakan tentang pendapat pada orang lain, dia akan menjawab seperti yang saya jelaskan tadi. Kembali lagi ke kita atau saya yang menanyakan, kita setuju apa enggak terhadap pendapat tersebut. Nah, ini bagaimana kalau kita setuju? Di sini ada 2 kolom. Yang kolom pertama adalah agreeing with opinion, setuju dengan pendapatnya. Yang kolom kedua adalah disagreeing, tidak setuju dengan pendapat tersebut atau pendapatnya. Kalau setuju gimana kita menjawabnya? Ini I agree. I agree, saya setuju. Atau kalau di bahasa Jawa, bahasa gaul kita itu sip atau dal wis. Itu. Kemudian yang kedua, contoh menyetujui pendapat orang lain. I think so too, saya rasa begitu juga, saya rasa juga seperti itu. Itu. Atau saya rasa begitu juga. Kemudian yang ketiga, ini masih menyetujui pendapat orang lain. Indeed, they great. Maksudnya apa? Indeed ini artinya memang mereka hebat. They are great. Kemudian berikutnya contoh yang keempat untuk menyetujui pendapat orang lain. I'm completely agree with you. Saya sangat. Completely ini maksudnya penekanan kalimat, saya sangat setuju dengan kamu. Kemudian kalau ini saya kira ini I'm not the same opinion as you, ini tidak setuju, ini bagian dari disagreeing ya. Ini yang ini bagian dari kolom kedua. Oke, kalau itu adalah agreeing with an opinion ya. Sekarang disagreeing maksudnya apa? Tidak setuju dengan pendapat tersebut. Tidak setuju dengan pendapat tersebut. Bagaimana caranya menyampaikan bahwasanya kita tidak sependapat dengan orang tersebut? I don't agree. Atau ini juga sama, I disagree. Sama, dis itu artinya tidak, dis itu ya. Kemudian I don't think so, saya rasa tidak begitu, gak ngono lah itu loh, gak ngono Kemudian contoh yang ketiga untuk tidak sependapat atau tidak setuju dengan pendapat orang lain. No, I think they are not quite good. Tidak, saya rasa mereka tidak sebagus itu. Kemudian di sini juga sama seperti ini ya kan, kebalikannya. I completely disagree with you. Saya sangat tidak setuju dengan kamu. Disagree. Completely tadi apa artinya? Penekanan kalimat yang artinya adalah sangat. Completely. Diartikan secara harfiah itu artinya dengan lengkap, mutlak, ya kan? Completely. Tapi diartikan secara verbal itu artinya penekanan kalimat, yaitu sangat. Disagree. Ini disagree tadi apa? Sama dengan not agree atau don't agree. Saya sangat tidak setuju dengan kamu. Kemudian I don't think we have the same opinion. Saya tidak berpikir kita sependapat. Kita sama pendapatnya. I don't think, saya tidak berpikir atau saya tidak sependapat dengan kamu. I don't think we have the same opinion.
Yang terakhir ini ya, disagreeing with an opinion, cuman tepatnya ada di sini ini karena nggak cukup. I'm of the same opinion as you. Ya kan? Sorry, ada miskomunikasi ya. I'm of the same opinion ini tetap ini jawaban dari agreeing ya. Maaf ya. Gagal fokus karena saya bikin PPT ini tengah malam sudah ngantuk. Oke, itu ya bagaimana cara menyetujui atau sependapat dengan orang lain atau tidak sependapat dengan orang lain atas pendapatnya atau pemikirannya. Oke, next ini yang terakhir, cultural awareness, a device for open opinion. Saya rasa ini belum begitu karena kita belum kuis ya. Oke, itu sedikit tentang opinion and thoughts di chapter 2. Untuk menunjang materi ini kalian juga buka-buka pelajari juga di buku virtual yang sudah saya bagi ini di chapter 2 halaman 18 ini ya. Di sini sudah jelas kompetensi dasarnya, menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi atau pendapat. Pendapat dan pemikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Ini tujuan kita. Tujuannya itu. Jadi kalian bisa menerapkannya nantinya setelah mempelajari ini. Dari mana? Baik dari video sebelumnya di ruang belajar di KBM 5 ditambah dengan penjelasan dari saya PPT ini di KBM 6 ini. Plus ditunjang juga dengan inisiatif kalian membuka buku virtual ini di chapter 2 ya. Oke, itu hari ini yang kita bahas. Oke, sebentar, ini saya kasih bonus lagi penjelasannya. Oke, saya rasa ini untuk minggu depan aja ya. Jadi ini tentang opinion and thoughts chapter 2. Sekali lagi terima kasih pada anak-anak yang sudah memperhatikan penjelasan saya baik melalui video yang kemarin yang KBM 6 di tanggal 18 Agustus itu sudah saya share di Google Classroom, yaitu video ruang belajar tentang opinion and thoughts ya. Itu kemudian saya lanjutkan ini untuk opinion juga di KBM 6. Loh, yang kemarin Pak, minggu kemarin tanggal 24 atau 25 Agustus Pak, itu ulangan ya kan, ulangan sisipan atau tengah semester. Oke. Baik, sekali lagi jangan lupa absen diisi ya untuk kehadiran kalian. Semoga kalian sehat-sehat saja. Kita berharap segera kita bisa bertemu muka tanpa harus daring seperti ini. Semoga keluarga kalian dan diri kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. See you next meeting. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.